Miliuner baru, ada sebuah revolusi yang terjadi di Cina. Apakah Anda tahu? Saat ini, 8 dari 10 self-made billionaire wanita datang dari negeri tirai bambu. Saat ini, Cina memiliki 93 miliuner wanita. Sekitar 31 orang sisanya terpencar di seluruh dunia. Pertumbuhan kekayaan pewirausaha Cina meledak pesat. Cina mengalahkan Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di era ini, Cina paling banyak memiliki miliuner, jumlah ini terus bertumbuh antara 50-60 orang tiap tahunnya. Cina memiliki 799 orang miliuner dibanding Amerika yang cuma punya 626 orang. Dengan jumlah ini, Beijing mengalahkan New York sebagai tempat tinggal pilihan para miliuner. Ada 131 miliuner di Beijing. Hanya 105 miliuner di New York. Pertumbuhan ekonomi Cina dan tren pertumbuhan entrepreneur di Cina telah membawa dua fenomena baru. Pertama, kesetaraan men-woman opportunity. Kedua, tingkat kemiskinan turun secara drastis. Dari tahun 1990 hingga 2000, income per kapita Cina naik dari $200 Amerika ke $1.000 Amerika. Dari tahun 2000 hingga 2010 naik lagi dari $1.000 ke $5.000 Amerika. Itu artinya, dalam 20 tahun income per kapita naik 25 kali dan sebagai hasilnya 3/4 angka kemiskinan dunia berkurang dari tahun 1990 hingga 2010. Ini adalah kontribusi Cina. Cina, saat ini, mempunyai target menghilangkan semua kemiskinan di perkotaan dengan dua hal. Cara pertama adalah kembali ke desa dengan membangun desa serta memberikan subsidi besar-besaran. Terutama, di daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi, targetnya adalah semua rakyat miskin Cina sudah keluar di atas angka kemiskinan berdasarkan standar PBB. Apa sih yang menjadi penggerak transformasi Cina? Transformasi ini awalnya datang dari kekuatan tunggal politik, kekuatan kewirausahaan dan kesetaraan ada di tahap selanjutnya. Pada titik awal, Cina menerapkan authoritarian policy, rakyat taat mutlak. Kata-kata HAM versi Barat tidak dijalankan. Reklamasi, penambangan, jam kerja buruh yang panjang, penggusuran, semua dibenarkan dan dilakukan secara cepat dan keras. Peristiwa berdarah Tiananmen salah satu bentuk kekerasan yang terjadi. Penangkapan aksi pengusung demokrasi Barat terjadi di awal penerapan economic development pada tahun 1990 hingga 2000. Langkah Cina ini membuat dunia syok. Sekarang Cina bersikap terbuka. Mereka tetap sosialis namun kini mengadopsi sistem liberal pula. Negara bisa kaya dengan sistem sosialis, individu boleh kaya melalui sistem yang liberal. Ini tidak sama dengan sosialisme Soviet yang terbukti gagal. Ini sosialisme liberal, sistem kepartaian tunggal yang membuat negara mudah melakukan pengaturan. Saya yakin, kurang dari 50 tahun lagi, Cina akan menjadi negara demokrasi karena kedewasaan keilmuan mereka sudah mumpuni. Demokrasi memang hanya bisa jalan baik di negara yang penduduknya sudah dewasa dan berilmu. Contoh, negara di benua Eropa. Berawal dari kebuasan bangsa Viking mereka melewati zaman kegelapan era Renaissance hingga zaman kemakmuran saat revolusi industri. Semua masa ini sudah mereka lewati, kita tidak boleh melupakan periode perang zaman Bizantium 2000 tahun lalu. Hingga perang Balkan, ada ratusan perang di Eropa yang pernah terjadi. Mereka telah melewati zaman penyakit yang membunuh sepertiga penduduk Eropa, berkembangnya nilai-nilai moral yang justru jadi perusak. Hingga patahnya, akses, gereja yang mengendalikan mayoritas kerajaan di Eropa pada 1000 tahun lalu, transformasi dan pergesekan-pergesekan hak negara dan hak individu, kejayaan budaya, hingga teknologi adalah jalan panjang yang mesti mereka lakukan ribuan tahun lalu di Eropa. Eropa melakukan itu dalam waktu 1000 tahun dan maju pesat dalam 300 tahun terakhir. Amerika Serikat melakukan transformasi ini dalam waktu 250 tahun dan melaju pesat 100 tahun terakhir. Di sisi lain, Cina melakukan ini dalam 30 tahun terakhir ini dan maju dengan proyeksi yang sangat mengagumkan pada 20 tahun ke depan. Lalu, di mana Indonesia? Indonesia baru memulainya sekarang, baru 1 tahun ini. Negara seperti Amerika tahu bangsa Indonesia akan sulit bersatu setelah berhasil dicekoki pemahaman demokrasi dan kebebasan HAM. Ini dinikmati sekali oleh Amerika. Indonesia bukan teriak bukan ancaman. Bangsa ini senangnya gontok-gontokan dan mudah diadu domba. Lihat saja buktinya sekarang. Apa isi media? Ini bagian media warfare yang mereka sisipkan. Dikendarai isu agama, kita dengan mudahnya ribut. Dangkal sekali bukan kesadaran kita.
Ego masyarakat sangat besar, lidah mereka pun tipis sehingga gampang menghujat dan memaki, pikiran mereka sempit dan hanya melihat jangka pendek, hati mereka penuh kemarahan dan kebencian. Kemiskinan dipolitisasi, ini adalah senjata jualan para pihak LSM dan antek asing. Media menyukai gosip dan opini, media kini tidak gemar pada fakta, orang kaya bersifat ria tukang pamer, orang yang berkuasa, perilakunya memaksa. Anda mungkin bertanya, kemana ujung tulisan ini? Setelah membandingkan dengan Cina dan mengkritik, sedikit, perilaku anak bangsa, saya ingin menantang, apa kontribusi yang bisa kita berikan bagi Indonesia? Dalam tataran paling mudah, sudahkah kita melakukan sumbangsaran? Jika kita berkemampuan, apakah kita sudah bisa menyumbang tenaga untuk menyelesaikan masalah di Indonesia? Sebagai pebisnis, kita tidak boleh abai terhadap hal ini. Ayo bergerak agar pebisnis bisa maju dan pemerintah membuka jalan kemudahan bagi pengusaha. Sebenarnya apa yang Anda butuhkan? Bisakah Anda jelaskan? Mari berdiskusi. Negara bisa kaya dengan sistem sosialis, individu boleh kaya melalui sistem yang liberal.